Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Sokani dengan NIDN 00271272211 dan NUPTK 2559751130113003. Saya adalah dosen Teknik Elektronika di Homebis D4, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan Serdos tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah mesin-mesin listrik, di mana mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik ini diberikan pada semester genap, pada semester 4 dengan kode mata kuliah REC 234.005 dengan durasi 6 jam setara dengan 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, nomor 1, mata kuliah ini berkaitan dengan mesin-mesin listrik. Yang kedua, trafo, motor listrik, generator, dan penggerak motor. Deskripsi yang nomor 3 adalah komponen kendali, bisa berupa tombol, kontaktor, overload, maupun timer yang bersesuaian dengan sistem penggerak motor listrik. Yang keempat, pengertian pengendalian terkait penghasutan, stabilitas, pengereman, dan pemberhentian dari putarannya. Capaian dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu dan mengerti menjelaskan tentang konsep dasar mesin-mesin listrik. Yang nomor 2, mampu dan mengerti bisa menjelaskan terkait dasar elektromagnetik pada motor dan transformator. Yang nomor 3, mampu dan mengerti menjelaskan prinsip kerja generator sinkron. Yang keempat, mampu dan mengerti menjelaskan prinsip starter motor di sistem penggerak motor listrik, baik itu untuk AC maupun DC. Yang kelima, mampu dan mengerti menjelaskan dasar-dasar kendali space vector dan flux vector secara mandiri. Bahan dan kajian pada mata kuliah saya ini, di mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik ini, yang pertama, pemahaman tentang dasar-dasar mesin listrik, praktikum transformator, yang ketiga generator sinkron, yang keempat merancang sistem penggerak terhadap motor listrik, yang kelima praktikum tentang terkait motor asinkron, yang keenam melakukan pengujian maupun troubleshooting. Rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini direncanakan sebanyak 18 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, di mana pertemuan pertama adalah terkait dasar-dasar mesin listrik, pertemuan yang kedua dasar elektromagnetik, yang ketiga transformator, baik itu terkait prinsip kerja maupun karakteristiknya, yang keempat praktikum terkait transformator, yang kelima kuis, yang keenam generator sinkron, yang ketujuh praktikum generator sinkron. Selanjutnya minggu ke-8 adalah UTS. Untuk pertemuan yang ke-9, yaitu terkait motor sinkron, baik itu terkait prinsip dan karakteristiknya. Yang ke-10 praktikum motor sinkron, yang ke-11 motor asinkron, yang ke-12 motor asinkron, yang ke-13 generator arus searah, yang ke-14 praktikum generator arus searah, yang ke-15 motor arus searah, yang ke-16 praktikum motor arus searah, dan minggu terakhir yaitu UAS. Untuk metode dari mata kuliah praktikum mesin listrik ini, yang pertama pemberian materi berupa presentasi, kemudian pembahasan dan studi kasus, selanjutnya adalah diskusi dan nanti dilakukan praktikum. Mahasiswa kewajibannya mempelajari materi yang telah diajarkan, sekaligus nanti dilanjutkan dengan praktikum, ada tugas mandiri dan tugas kelompok, dan nanti evaluasinya berdasarkan UTS dan UAS.
Rencana evaluasi berbasis aktivitas partisipasi. Yang kedua adalah hasil proyek atau PBL. Yang ketiga kognitif atau pengetahuan, di mana tugas dari bobot sebanyak 20%, kuisnya 20%, UTS-nya 10%, UAS-nya 10%, dan praktikumnya 20%. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum yang sudah kita lakukan di minggu-minggu yang lalu, di mana mata kuliah praktikum hari ini kita akan mempelajari tentang motor asinkron. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, silakan disiapkan dulu. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kalian duduk di tempat masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan saya jelaskan terkait motor yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Silakan kembali ke duduk ke tempatnya. Oke. Baik, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahwa mata kuliah mesin listrik ini sangat penting sekali untuk kompetensi yang harus kita dapat di prodi teknik elektronika, karena pada dasarnya di penggunaan di industri motor listrik itu sangat banyak dan sangat luas sekali penggunaannya, karena fungsi dari motor listrik itu sudah sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalau di rumah tangga itu ada kipas angin, ada sanyo, atau ada pompa untuk air dan seterusnya. Sehingga di mata kuliah ini kita harus tahu bagaimana kita bisa memilih, bisa menggunakan dan bisa memproteksi sebuah motor listrik agar motor listrik itu bisa bekerja dengan baik, ya. Untuk itu maka ada beberapa yang harus kalian tahu dulu, ya. Pertama adalah memahami spesifikasi mekanik dari sebuah motor listrik, ya, sehingga dengan begitu kita dapat memilih dan memahami prinsip kerja dalam sebuah motor listrik itu. Untuk bisa memahami motor listrik, maka kita harus tahu spesifikasi motor yang ada di dalam sebuah motor yang akan kita gunakan. Sama halnya kalau kita mau menggunakan sebuah komponen elektronika, misalkan transistor maupun IC, maka kita sebelum menggunakannya kita harus tahu dulu datasheetnya. Datasheet sebuah motor listrik itu di sini adalah nameplate, ya. Ini adalah salah satu contoh nameplate yang ada di lab kita, motor yang nanti akan kita gunakan dalam praktikum. Ini adalah contohnya, ini motornya seperti ini, ya. Jadi di motor ini nameplate-nya itu adalah 400 volt, ya, 400 volt saat dia digunakan segitiga gitu, ya, dan 690 saat dia terhubung bintang. Kenapa demikian? Karena di motor ini spesifikasi yang tertera di dalam motor ini adalah motor 3 fase 400 volt garis miring 690, sehingga motor ini bisa nantinya akan bisa terhubung bintang dan segitiga. Dan sebelum kita melakukan praktikum, tentunya kita harus mendahulukan keselamatan diri kita, baik itu keselamatan kita sebagai pengguna alat dan alatnya, karena bila mana kita salah menyambung, maka yang kita gunakan kan tegangannya tinggi, ya, bukan 12 atau 24 volt, tapi tegangan yang kita gunakan adalah 220 dan 380 volt. Artinya kita harus hati-hati dalam hal ini untuk menjaga
keselamatan diri kita dan alat-alat kita agar terjadi kesinambungan alat yang nanti akan digunakan untuk adik kelas kita. Ya, di hari ini mata kuliah pada hari ini kita akan membahas terkait praktikum yang starter doll, ya, di mana starter doll itu adalah starter yang paling sederhana yang akan bisa digunakan untuk menggerakkan sebuah motor listrik. Di sini kita akan menggunakan modul yang sudah ada seperti yang ada di samping kalian, bahwa ada beberapa komponen yang sudah terpasang di sini, di mana di sini di dalam modul ini ada beberapa warna terminal, di mana warna terminal ini adalah nanti menunjukkan apakah dia ini rangkaian kontrol atau rangkaian daya, sehingga jangan sampai nanti kita keliru dalam menyambung antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya, karena memang kebutuhan dayanya atau kebutuhan tegangan yang dibutuhkan berbeda. Untuk rangkaian kontrol, di mana rangkaian kontrol itu di situ ada warna biru. Ya, warna biru itu adalah tegangan yang masuk ke dalam rangkaian tersebut adalah 220 volt, ya. Dan untuk terminal yang warna hitam itu adalah terminal untuk yang ini, yang warna hitam ini adalah terminal untuk rangkaian daya, di mana tegangan yang akan masuk di terminal rangkaian daya adalah 380, ya. Jadi di rangkaian doll nanti akan ada dua rangkaian, di mana itu adalah rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Di doll ini nanti yang kalian harus perhatikan adalah komponen yang dibutuhkan untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrol untuk starter doll ini. Kemudian nanti kalian juga harus mempelajari atau menghubungkan rangkaian dayanya sesuai dengan yang ada di gambar, begitu pula dengan rangkaian kontrolnya. Oke, device yang dibutuhkan di rangkaian ini, di percobaan ini adalah seperti yang sudah ada di PPT ini. Selanjutnya adalah rangkaian dayanya. Ini nanti kita menghubungkan seperti yang ada di sini, bahwa sumber itu nanti masuk ke KM1, ya. KM1, sebelum ke KM1 kita ke F0, di mana F0 itu adalah di sini yang warna kuning. Yang warna kuning itu dia adalah sebagai switch, ya, switch 3 fase-nya. Setelah itu dari situ masuk ke Q0, ya, masuk ke Q0. Setelah itu masuk ke KM1 dan QM1, di mana KM1 adalah overload dan QM1 adalah overload, kalau KM1 adalah kontaktor KM1. Karena di rangkaian doll ini kita hanya butuh 1 buah kontaktor. Baik, dari yang sudah saya jelaskan ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Bapak, tadi Pak Imam sudah menjelaskan tentang rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan rangkaian daya dan rangkaian kontrol tersebut? Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa rangkaian doll ini ada 2 buah rangkaian, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Ya, di mana fungsi dari rangkaian daya, ya, di mana fungsi dari rangkaian daya ini adalah menyalurkan dari sumber ke beban, ya. Dalam hal ini beban yang kita bahas, karena kita ini membahas rangkaian praktikum motor 3 fase, jadi nanti beban ini berupa motor 3 pas yang akan kita sambung ke dalam sebuah rangkaian daya, di mana beban ini nanti bisa berupa motor itu, dan nanti bisa jadi dari rangkaian daya ke motor ini bisa jadi terhubung antara rangkaian Z, ya, start ataupun delta, di mana rangkaian
setar ini dan delta ini, kapan motor itu bisa kita sambungkan setar dan delta tergantung dari spesifikasi motor yang kita gunakan. Jadi harus kita perhatikan sekali lagi di nameplate yang terpasang dalam sebuah motor. Sekali lagi karena nameplate itu sangat penting saat kita mau menggunakan motor itu, karena di sana tersedia banyak informasi yang harus kita perhatikan saat kita nanti akan menggunakan motor itu. Apakah dia hanya bisa terhubung setar atau hanya bisa terhubung delta. Motor itu bisa terhubung setar bila mana di dalam motor itu sambungan antar komponen itu adalah yang dibutuhkan tegangannya adalah 380 untuk 3 fase ya. Sehingga rangkaian daya adalah rangkaian yang memberikan sumber atau supply ke beban ya. Ini dia direct gitu ya. Untuk yang kedua adalah rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol digunakan untuk menyambungkan atau untuk mengontrol rangkaian daya, menyambungkan ke sumber. Kapan dia memberikan sumber ke beban, itu yang mengontrol adalah rangkaian kontrol. Artinya rangkaian kontrol ini bisa jadi berupa kalau manual itu bisa berupa tombol gitu ya, tombol secara mekanik. Bisa jadi secara elektronik, artinya kita bisa menggunakan PLC misalkan, atau Arduino atau kontrol yang lainnya yang kita gunakan sebagai rangkaian kontrol untuk mengendalikan rangkaian daya. Ya, di rangkaian kontrol ini tegangan yang dipakai adalah tegangannya adalah 220, sedangkan di rangkaian daya ini tegangan yang dipakai adalah tegangannya adalah 380 di lab kita. Di rangkaian kontrol ini terminal yang digunakan di model kita adalah terminal yang berwarna biru ya. Terminal yang berwarna biru itu kontrol ini adalah tegangannya adalah tegangan 220 ya. Ini adalah tegangannya 220, sedangkan untuk rangkaian daya ini di modulnya terminalnya berwarna hitam, sumbernya adalah 380 volt. Baik, dari yang saya jelaskan ini apakah sudah bisa dipahami? Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak izin bertanya. Perkenalkan, nama saya William Pramukti. Apakah motor 3 pasa 220/380 bisa digunakan pada lab kita? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah motor 220/380 bisa dipakai di lab kita gitu ya? Pertanyaannya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber di lab kita itu adalah 220 untuk tegangan 1 fasa. Sementara tegangan 3 fasanya adalah 380 ya, 3 fasanya. Dengan spesifikasi motor 220/380, apakah motor ini bisa kita pakai di lab kita? Ya, jadi motor 3 fase pada dasarnya terdiri dari 3 buah kumparan, ya, 3 buah kumparan. Ini, ya, 3 buah kumparan. Ini nanti bisa kita hubungkan apakah itu terhubung segitiga maupun terhubung bintang. Dengan spesifikasi seperti ini, maka motor ini, ya, motor ini yang dia butuhkan adalah 220 volt. Ya, 220 volt untuk motor 3 fase. Yang kita bahas ini adalah motor 3 fase. Sementara tegangan 220 ini adalah tegangan 1 fasa. Sehingga bila mana motor itu terhubung segitiga, maka motor ini akan terhubung dengan tegangan 380 ya, 380. Kalau motor ini terhubung segitiga dengan simbol seperti ini ya, dengan simbol seperti ini, sebetulnya motor itu terhubung begini ya, terhubung begini ya. Di mana belitan yang dibutuhkan di sini adalah 380 ya, 380. Ini
yang masuk ke sumber ini adalah 380 karena memang kita sumbernya adalah 380 volt, dan motor dengan spesifikasi 220 yang dia butuhkan itu adalah 220 volt untuk masing-masing belitan. Sementara bila kita hubungkan segitiga, motor ini tersuplai sebanyak 380 volt, sehingga motor ini dengan spesifikasi 220 380 dia tidak bisa kita sambungkan secara segitiga, karena segitiga itu dia tegangan yang masuk adalah 380, sehingga motor ini tidak bisa kita hubungkan segitiga, tetapi motor ini bisa kita hubungkan secara star, karena star itu simbolnya seperti ini, ya, seperti ini. Dimana sumber star itu adalah sama dengan 3 fase, bahwa ini adalah 380 volt, ini 380 juga, ini 380. Nah, sedangkan yang dia butuhkan di dalam kumparan ini kan 220 ya sebetulnya ya, 220 seperti yang ada di nameplate ini. Tetapi yang masuk di dalam sumber ini adalah 380. Seperti yang kita ketahui pada hukum Kirchhoff, bahwa misalkan ada 3 buah sumber yang masuk dan bertemu di dalam salah satu titik ini, maka titik ini adalah terbentuk menjadi titik netral, dan kalau kita ukur adalah 220 di sini, ya, 220 volt, sehingga motor dengan spesifikasi 220 380 bisa dipakai di lab kita hanya terhubung secara star, ya, hanya bisa terhubung secara bintang. Ya, jadi kalau kita menemui motor dengan spesifikasi kayak gini, jangan sampai motor itu terhubung dengan segitiga. Kalau terhubung segitiga, bisa dipastikan motor itu akan rusak. Ya. Demikian, apa sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum rangkaian dol, di mana rangkaian dol ada 2 rangkaian, ya, ada rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Silakan kalian menyambung alat-alat yang sudah tersedia dengan rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Oke, baik, silakan dimulai. Saya kira praktikum kita sudah selesai, dan silakan kalian untuk baris ke depan di sini untuk mengakhiri perkuliahan kita di siang hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri mata kuliah kita di siang hari ini, silakan disiapkan dulu. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita di siang hari ini. Saya akan kembali bahwa maksimal dalam penyusunan laporan praktikum adalah 1 minggu ke depan sebelum mata kuliah ini berlanjut untuk materi selanjutnya. Ya, jadi minta tolong nanti laporannya segera dikerjakan dan nanti bisa dikoordinir untuk dikirimkan ke draft-nya, dan nanti akan saya pastikan bahwa yang kalian buat adalah sesuai dengan yang
standarisasi pembuatan laporan praktikum. Demikian video yang saya buat untuk melengkapi persyaratan Serdos tahun 2025. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.